يا حامل القرآن قد masih kepada gurunya. Artinya semangat dan disiplin ini akan membuat hafalan kita lebih bagus, lebih lancar, dan jelas lebih disukai oleh guru kita, lebih diridhoi guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bagaimana kabarnya kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah? Semoga selalu bahagia bersama Al-Quran. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita tetap bahagia, ya. Sahabat Al-Quran, sahabat Metode Al-Qasimi, sahabat Al-Qasimi, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, alhamdulillah. Pada kali ini saya akan berbagi tentang tema berjudul karakter penghafal Al-Quran. Ya, apa? Karakter penghafal Al-Quran. Karakter itu apa? Sifat yang melekat di dalam diri seseorang. Jadi penghafal Quran yaitu orang yang menghafal Al-Quran. Karakter para penghafal Al-Quran, gitu ya. Saya singkat karakter penghafal Al-Quran SDI. Apa? SDI, Sekolah Dasar Islam. Wow, itu nama lainnya. Tapi maksud saya SDI itu apa? Semangat, ya, semangat biasanya ya, semangat, disiplin, inspiratif, ya. Apa? Semangat, disiplin, inspiratif, ya. Saya jelaskan sedikit, semoga bisa membantu Anda atau kita semua di dalam menghafal Al-Quran. Semangat, maksudnya bagaimana semangat? Kita penghafal Quran harus semangat. Kalau tidak semangat, maka hafalan kita tidak bertambah-tambah dan tidak selesai sesuai harapan cita-cita kita. Apalagi Anda yang pengen menghafal Al-Quran 30 juz. Kebutuhan waktunya sudah tahu belum kalau 30 juz lancar? Belum ya? Belum kali ya. 30 juz itu butuh waktunya 5.000 jam. Makanya Anda yang sudah hafal 30 juz tapi belum lancar, ketahuan ya. Coba dikira-kira sudah berapa jam. Kenapa Anda kok belum lancar menghafal 30 juz mamanya? Jawaban mudahnya apa? Karena masih jauh dari kebutuhan waktu berapa tadi? 5.000 jam, ya. Alhamdulillah. Jadi itu 5.000 jam tentunya butuh semangat, butuh energi yang tidak sedikit. Tinggal 5.000 jam itu Anda selesaikan berapa tahun? Kalau 1 jam sehari selesai kurang lebih 14 tahun. Kalau Anda sehari 2 jam kuat ngajinya 7 tahun. Kalau berapa? 4 jam berarti berapa? 3,5 tahun. Kemudian kalau 8 jam kira-kira berapa? Ya, kira-kira berapa? 20 bulan, ya. Kok 20 bulan, ya. Sekali lagi, tadi berapa? Kalau 1 jam 14 tahun. Kalau 2 jam 7 tahun. Kalau 4 jam 3,5 tahun. 3,5 tahun itu berapa bulan coba? 3 tahun itu 36. Kalau setengah berarti berapa? Tambah 6, 42. Ya, berarti ya benar tadi. Kalau sehari kuat 8 jam berarti 21 bulan, ya, kurang lebih ya hampir 2 tahun, ya, 1,5 tahun lebih 3 bulan, ya. Itu kalau pengen lancar 30 juz, Anda harus fokus, ya. Ustadz, saya 30 juz keberatan. Anda harus semangat. Semangat apa?
dalam menyelesaikan satu juz sekali duduk, Anda mampu ujian juz'iyah satu juz sekali duduk butuh 90 jam bagi yang usianya 23 tahun ke bawah. Berarti Anda harus semangat menyelesaikan, membutuhkan waktu tadi, menyelesaikan waktu yang dibutuhkan, maksudnya begitu ya. Jadi itu harus semangat. Orang yang semangat, masalah besar jadi kecil, masalah banyak jadi sedikit. Tapi orang yang nggak semangat, masalah kecil jadi besar, masalah sedikit jadi banyak. Ya begitu. Orang yang nggak semangat, tidak memiliki kemauan, apapun bisa dijadikan alasan. Tapi orang yang semangat, semua tantangan, rintangan, hadangan itu akan bisa diselesaikan dengan baik, ya. Begitu. Kemudian nanti ada kata-kata mutiara, fat'ab fa inna ladzidal aishi fit ta'bi. Bersusah payahlah karena nanti nikmatnya hidup, indahnya kehidupan itu setelah kita bersusah payah. Ini ya masa semangat ya. Jadi intinya kalau semangat, insya Allah semua masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bahagia. Kemudian disiplin. Nah, disiplin, penghafal Quran harus disiplin. Jadi apa yang sudah terjadwalkan, usahakan ditunaikan sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa diselesaikan sesuai jadwal, usahakan hutang-hutang itu diselesaikan hari-hari berikutnya. Karena bisa jadi Anda memiliki kesibukan atau kedua sakit atau mungkin mengalami sindrom atau siklus, mudahnya siklus malas. Karena menghafal Quran juga pasti ada siklus malas, tetapi jangan lama-lama dan bisa diganti di waktu yang lain. Karena nanti kalau malas atau futur atau kesibukan yang lain Anda tidak mengganti, maka nanti setan dan bisikan-bisikan hawa nafsu nanti akan lebih mudah untuk mengalahkan Anda di waktu-waktu berikutnya. Salah satu contoh, ketika ada kajian tahsin atau tahfidz ya, kalau salah satu contohnya mungkin kalau di daerah Wonosari Klaten ya, pusat Al-Qasimi Center itu mengadakan namanya Hamasa, Halaqah malam Selasa. Itu kita buat peraturan untuk membangun karakter penghafal Quran yang semangat dan disiplin apa? Boleh izin jika ada udzur yang syar'i, tetapi diganti waktu yang lain. Itu untuk apa? Untuk menjaga istiqomah. Ya, bahkan dulu, zaman dulu ada ulama, ada orang yang dulu penuntut ilmu itu saat diliburkan saja oleh gurunya, dia tetap datang. Ketika ditanya, mengapa engkau tetap datang padahal diliburkan taklimnya? Nah, karena saya untuk menjaga istiqomah. Makanya di halaqah Hamasa, saya di dalamnya, alhamdulillah bisa membersamai. Nah, ada Ustadz Ghosani, ada Ustadz Farhan di situ. Alhamdulillah para pesertanya juga akan terbangun karakter menghafal Quran. Tidak boleh izin. Nah, kecuali udzur syar'i. Ketika udzur syar'i boleh izin, tetapi apa? Mengganti di hari berikutnya. Ya. Kemudian kalau hujan, ya, karena musim hujan nggak usah bingung. Ya, kita semangat dan disiplin. Hujan ya pakai mantol. Kayak tadi kalau semangat, ya hujan ya tentunya solusinya pakai mantol. Syukur yang punya mobil bisa datang. Ya. Kemudian kalau sakit, kalau hanya pilek, batuk, ya tetap datang. Ya, nanti ketika kita pilek batuk aja datang, apalagi sehatnya. Nah, kecuali sudah opnam, umpamanya ya boleh izin. Ya, tetapi kalau sakit yang biasa-biasa aja bisa datang, lebih baik datang untuk apa? Menjaga istiqomah dan menjaga kedisiplinan. Alhamdulillah, saya dulu waktu pengalaman menghafal Al-Quran di awal-awal ya, sekitar 2 pekan pertama, karena semangat dan disiplin, karena saya dulu juga menghafal Al-Quran usia 26 tahun, alhamdulillah selesai selama 4,5 bulan ya. Itu alhamdulillah, karena 26 tahun juga mungkin karena
semakin cepat dan semakin lancarnya cepat menghafal Quran juga semakin cepat menikah. Karena usia 26 tahun ya. Saya dulu usia 21 tahun sudah pengen menikah atau 22 tahun tapi mengampet, menahan, kemudian bekerja dulu, sol sepatu dan yang lain-lain, dan saat punya uang baru Allah memberikan waktu usia 26 tahun menghafal. Tapi alhamdulillah 4,5 bulan bisa selesai setoran hafalan. Karena apa? Semangat dan disiplin. Wah, begitu ya. Alhamdulillah. Jadi 2 pekan pertama saat itu Allah menguji sakit ya, demam biasa. Tapi karena semangat dan disiplin, alhamdulillah Allah memberi pertolongan. Kalau tiap hari biasanya menghafal setengah juz, pagi setoran hafalan baru 1/4 juz, sore 1/4 juz, waktu itu bisa untuk menghafal sendiri itu sekitar 3 lembar atau 6 halaman. Padahal itu Pak dalam kondisi sakit, yang sakit demam biasa ya. Jadi intinya kalau kita semangat dan disiplin, Allah akan membantu. Kemudian kalau disiplin apa? Contohnya ya, kalau ini yang saya mudahkan, contoh saya dulu saja ya, supaya Anda lebih mengenal saya dan nanti yang baik bisa ditiru. Nanti bisa juga mencari contoh-contoh ulama-ulama yang besar dan orang di dekat Anda. Dulu pernah ada teman saya mungkin pulang dari rumah, masuk pondok, lupa beli oleh-oleh umpamanya. Nah, karena sore hari kemudian mengajak ke istilahnya ke mall atau mini supermarket untuk beli oleh-oleh. Tetapi karena disiplin dan sudah jadwal tertata meskipun tidak tertulis, nah karena kebiasaan mau diajak SIM, nah, saya panggilkan dengan SIM Kosim, nah, ayo beli oleh-oleh yuk. Tapi jawaban saya waktu itu ya karena sudah terjadwal, jawaban saya maaf saya tidak ada waktu. Nah begitu. Jadi ini disiplin, kita harus disiplin. Ternyata ada ulama zaman dulu juga karena kedisiplinannya membaca buku, menelaah kitab-kitab, jadi tamu-tamu itu juga disaring. Nah, saya pernah membaca di dalam buku, kurang lebihnya ceritanya begini. Ada orang bertamu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulama tersebut kemudian keluar, ya bagaimana akhi, umpamanya begitu, ini bahasa bebas saya. Nah, ada yang bisa saya bantu? Nah, cuman jawabannya waktu itu tamunya ya saya hanya ya bertemu ngobrol-ngobrol biasa. Nah, tapi ulama tersebut karena sudah punya tugas, maaf saya belum bisa melayani karena waktu saya untuk keperluan ini dan ini atau untuk membaca, menelaah buku. Jadi memang menghafal Al-Quran kalau tidak kita jadwalkan dan kita tidak serius, kita tidak memprioritaskan dalam menghafal Quran, biasanya nanti akan dikalahkan oleh agenda-agenda acara yang lain. Betul? Betul. Makanya Anda harus semangat dan disiplin sesuai yang digariskan atau yang sudah Anda jadwalkan atau dijadwalkan guru Anda. Dengan itu insya Allah Anda juga akan lebih sukses di dalam menghafal Al-Quran. Dari pengalaman saya dulu juga ketika setoran hafalan baru, kalau tidak nomor 1, nomor 2, padahal setorannya banyak, 1/4 juz. Ketika alhamdulillah mengambil sanad selama 5 bulan itu tidak terlambat. Pernah sekali terlambat karena mungkin ke belakang, tapi konfirmasi kepada gurunya. Artinya semangat dan disiplin ini akan membuat hafalan kita lebih bagus, lebih lancar, dan jelas lebih disukai oleh guru kita, lebih diridhoi guru kita, karena kalau sudah diridhoi guru kita, kita akan mendapat ridho Allah dan Allah akan membantu hafalan kita. Yang terakhir, inspiratif. Nah, inspiratif itu apa? Inspiratif itu mananya apa ya kira-kira ya? Mudahnya begini, inspiratif itu mampu menyelesaikan masalahnya atau mampu menyelesaikan masalah. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah umat yang lebih banyak, tentunya kita sebagai pribadi, sebagai personel, pribadi muslim bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau sekarang yang kita bahas tentang tahfidz, maka kendala-kendalanya apa dipetakan dan bisa diselesaikan, cari solusi.
Jadi Anda harus bisa berpikir patas. Nah, patas itu apa? Praktis, taktis, dan solutif. Atau PTS, ya, perguruan tinggi swasta. Tapi artinya apa? Praktis, taktis, dan solutif. Bisa menyelesaikan masalah. Inspiratif dari para penghafal Quran, silahkan saya contohkan. Para penghafal Quran mungkin, membaca Al-Quran kok banyak pengulangan, mungkin jenuh atau bosan. Cara menyelesaikan masalahnya, cara membacanya nanti bisa tartil, tadwir, atau hadir, atau MTT. Itu supaya menyelesaikan masalah tidak jenuh dan tidak bosan. Membaca terjemahnya supaya memahami maknanya. Nah, dan tentunya masalah-masalah yang lain. Anda harus bisa menyelesaikan apa? Masalah Anda dalam menghafal Al-Quran. Dan para penghafal Quran, kalau dia lurus, niatnya ikhlas, semangat, disiplin, Allah akan membantu. Allah akan memberi hikmah. Allah akan memberi hikmah itu kalau orang sudah mengerjakan. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Jadi kalau kita ingin dapat hikmah, kita kerjakan. Kita di situ minta tolong pada Allah, insya Allah Allah akan memberi hikmah dan akan memberi pertolongan, insya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran, sahabat Metode Qasimi, masih semangat? Masih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah bisa dipahami tentang karakter penghafal Al-Quran SDI, semangat, disiplin, dan inspiratif. Semoga dengan SDI ini membantu Anda, membantu kita semua untuk mudah menghafal Al-Quran, bisa menikmati Al-Quran, menikmati hidangan Allah yang paling lezat di dunia ini. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Ahlul Quran, salam Metode Al-Qasimi, salam menjadi ahlullah di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان